Halo semuanya, jadi pada hari ini aku akan menjelaskan tentang metabolisme glikogen. Nah, dimulai dari definisi glikogen. Jadi, glikogen adalah polisakarida bercabang yang ditemukan pada manusia dan hewan. Glikogen ditemukan di semua jenis sel hati dan otot. Glikogen ini berfungsi sebagai cadangan energi. Glikogen dapat dipecah kembali menjadi glukosa melalui proses glikogenolisis. Lalu kita masuk ke definisi dari glikogenesis. Jadi definisi dari glikogenesis yakni glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa yang disimpan dalam hati dan juga otot. Selanjutnya ada proses sintesis glikogen, dimulai dari glukosa yang akan mengalami fosforilasi dengan bantuan enzim heksokinase yang melibatkan molekul ATP atau adenin trifosfat, dan ATP akan menyumbang satu gugus fosfat sehingga berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Lalu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa 1-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase. Nah, lalu glukosa 1-fosfat akan diubah menjadi UDP, uridin difosfat glukosa, yang melibatkan UTP, uridin trifosfat. Nah, lalu uridin difosfat glukosa akan ditambahkan ke rantai glikogen. Maka uridin difosfat akan dilepas, kemudian glukosa akan ditempel pada rantai, sehingga rantai glikogen akan semakin panjang dan dikatalisis oleh glikogen sintase. Lalu rantai akan ditambahkan secara terus-menerus. Ketika membentuk rantai yang baru, maka akan terbentuk ikatan 1,4 glikosidik. Artinya antara satu glukosa dengan glukosa yang lain akan diikatkan oleh rantai glikosidik yang menghubungkan antara karbon nomor 1 dengan karbon nomor 4 di kedua glukosa tersebut. Nah, selanjutnya akan ada sekitar 6 residu glukosa yang akan dipindahkan ke bagian kanan atas. Pada saat terjadi perpindahan, akan membentuk rantai ikatan alfa 1,6 glikosidik. Enzim yang terlibat yaitu enzim pembentukan percabangan atau glycogen branching enzim. Apabila ada glukosa baru, maka akan ditambahkan lagi. Setiap rantai akan membentuk percabangan lagi sehingga membentuk cabang-cabang yang akan semakin banyak. Selanjutnya ada definisi dari glikogenolisis. Jadi, glikogenolisis adalah proses penguraian atau pemecahan glikogen dan menghasilkan glukosa 1-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosforilase. Dan glikogenolisis ini terjadi ketika tubuh kekurangan glukosa. Nah, selanjutnya ada proses dari glikogenolisis. Jadi, proses dari glikogenolisis ini memiliki rantai yang panjang. Nah, di ujung rantai dapat dipecah menjadi glukosa dengan menambahkan satu gugus fosfat yang dikatalisis oleh glikogen fosforilase. Nah, ketika ujung dari rantai ini, yaitu glukosa, mendapatkan gugus fosfat, maka akan terlepas dari rantai, sehingga akan terbentuk glukosa 1-fosfat. Pemecahan ataupun proses glikogenolisis ini menghasilkan glukosa 1-fosfat, sehingga rantainya menjadi lebih pendek. Jadi, glukosa tadi akan dipecah secara terus-menerus satu persatu hingga menyisakan 4 residu. 3 glukosa yang dipindahkan ke ujung rantai lain, sehingga menyisakan 1 glukosa. 1 glukosa tadi yang tersisa akan dilepaskan. Nah, siklusnya akan seperti itu dan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah itu menjadi normal. Lalu ada regulasi metabolisme glikogen. Jadi metabolisme glikogen itu dibantu oleh 2 enzim, yakni glikogen sintase dan glikogen fosforilase. Jadi glikogen sintase dan glikogen fosforilase memiliki konformasi aktif dan inaktif yang saling terkonversi dengan modifikasi kovalen. Glikogen sintase akan aktif ketika ditempeli oleh gugus hidroksil dan akan bersifat inaktif jika terfosforilasi oleh fosfat. Nah, sedangkan glikogen fosforilase akan aktif ketika difosforilasi oleh fosfat dan akan bersifat inaktif ketika terlepas fosfatnya dan akan ditempeli oleh hidroksil.
Nah, selain itu, hormon epinefrin dan juga glukagon terlibat dalam metabolisme glikogen. Ketika kadar glukosa di darah itu rendah, maka di darah akan diedarkan enzim epinefrin dan juga glukagon. Dua enzim ini akan ditangkap oleh sel hati dan sel otot. Ketika sel hati dan sel otot menerima sinyal dari epinefrin dan glukagon, maka hormon ini akan menjadi sinyal yang menyebabkan diaktifkannya protein kinase A dan proses dari glikogenolisis akan terjadi. Ketika epinefrin dan glukagon ditangkap oleh sel hati dan sel otot, maka protein kinase A akan aktif. Nah, jadi tugas dari protein kinase A yakni melakukan fosforilasi atau penambahan gusfosfat pada dua enzim, yakni fosforilase kinase dan juga glikogen sintase. Ketika glikogen sintase mengalami fosforilasi, maka akan berubah menjadi glikogen sintase B, dan sintes glikogen akan terhenti. Ketika glikogen fosforilase, ketempelan fosfat akan menjadi aktif dan akan menjadi glikogen fosforilase, sehingga glikogen akan dipecah. Akibatnya, ketika kadar gula darah menurun, maka terjadi pemecahan glikogen di sel hati dan juga sel otot. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.